wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman yuallimuna walau kana harfan wahida wa liman tasabbaba bihadzal khairil azim. Allahumma ja'al amalahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, Allah memberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan seluruh aktivitas kita dari pagi sampai sore nanti menjadi aktivitas yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali terkait dengan adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dia merupakan keseluruhan dari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus ada. Nah, itu adalah adab. Maka kalau dalam bab wudhu ada rukun-rukun wudhu, yaitu hanya 6 saja. Ada niat, mengusap, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan urut dan tertib. Tapi itu hanya rukun-rukun yang harus ada, yang tidak boleh tidak ada. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu adab apa yang harus dilakukan ketika berwudu. Contohnya tidak boros air, contohnya apa yang dilakukan pasca wudu dan setelahnya. Nah, karena itu maka adab ini lebih umum daripada hanya sekedar rukun, sesuatu yang harus dilakukan. Maka seperti adab kita kepada Rasulullah SAW bukan hanya sekedar bagaimana kita menghormati Rasulullah SAW, tapi apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam adabun ma'allah. Adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka secara otomatis dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini satu paket. Tidak bisa kita ini hanya taat kepada Allah, tapi tidak taat kepada Rasulullah. Tidak hanya kita taat kepada Al-Quran, tapi nggak taat kepada hadis. Karena itu, ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, ketika ada sebuah jamaah, sebuah perkumpulan yang hanya menonjolkan satu sisi saja, hanya menganggap yang wajib kita taati itu adalah kitabullah, Al-Quran saja. Tapi as-sunnah tidak. Maka ada kelompok ingkarus sunnah. Hanya Quran saja, tapi sunnahnya tidak. Kenapa? Alasannya adalah sunnah itu ada yang dhaif, ada yang hasan, dan ada yang sahih. Nah, betul sunnah itu ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Tapi bagaimana kita beribadah kalau tidak ada sunnah? Bagaimana tata cara sholat kalau kita tidak mengambil dari sunnah? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, dan tunaikan zakat, berapa yang harus dikeluarkan dalam zakatnya, berapa persen dan sebagiannya, siapa yang berhak menerimanya, itu semuanya diatur oleh sunnah. Karena itu maka adab kita kepada Allah itu juga adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan urgensi adab kepada Rasulullah ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya sesungguhnya tegaknya pujian, sanjungan dan pengagungan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW adalah tegaknya agama seluruhnya. Sebagaimana di sebuah negara, ketika moralitas itu tidak dijaga, maka negara itu akan hancur. Innama ma baqiyatil umam idza dhahabal akhlaqu kullu. Sesungguhnya umat ini akan terjaga sampai nanti hari kiamat selama masih menjaga akhlaknya. Tapi ketika akhlaknya itu tidak ada, ketika akhlaknya itu tidak dijaga, maka akan hancur. Bukan hanya moralnya saja, fisiknya juga akan hancur. Bagaimana tidak, ma'asyiral mu'minin, ketika seorang developer kemudian tidak punya akhlak, maka dia bangun dengan seenaknya saja, dengan mengurangi speknya, mengurangi besinya, mengurangi takaran semennya dan sebagainya, maka bukan hanya moral yang hancur, tapi peradaban juga akan hancur. Nah, begitu juga dengan adab kita kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ini tidak beradab kepada Rasulullah, tidak paham dengan apa yang harus kita lakukan kepada Rasulullah, maka selama itu agama akan terus-menerus berkurang dan kemudian hilang. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna qiyamal madhati wathana alaihi wattauqiri lahu sallallahu alaihi wasallam qiyamuddin kulluh. Sesungguhnya tegaknya pujian, sanjungan, pengagungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tegaknya agama itu seluruhnya. Nah, ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah adabun qalbi, adab kita secara hati, adabun qauli, adab kita secara perkataan, dan adabun fi'li, adab kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Apa yang dimaksud dengan adabun qalbi? Ini adalah amal-amal hati. Maka yang pertama, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca kitab, ketika kita membaca hadis, dan hadisnya itu adalah sahih, maka kita harus yakin dan kita harus membenarkan bahwasanya semua yang disampaikan Rasulullah itu adalah benar. Meskipun barangkali secara logika kita, secara akal kita itu tidak masuk. Tapi kalau itu adalah benar hadisnya sahih, maka kita harus tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena takdzibu an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam huwa takdzibu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan itu atas kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ma'asyiral mu'minin, ketika Rasulullah SAW dalam perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah menjanjikan bahwasanya kita akan umrah, maka kemudian sahabat-sahabat senang karena sudah rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Baitullah, rindu dengan Mekah. Maka ketika di perjalanan di satu tempat namanya Hudaybiyah, mereka terhalang dan kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk melakukan perdamaian, tapi kemudian tersebar kabar bahwasanya Utsman dibunuh. Ketika itu, maka kemudian Rasulullah mengambil sumpah dari para sahabat yang disebut dengan Bai'atur Ridwan.
Nah, ketika di Baiatur Ridwan itu mereka bersumpah setia untuk mati dalam rangka menegakkan Islam. Tapi tidak lama setelah itu Utsman balik. Utsman balik dan kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Intinya perjanjian itu tidak jadi umroh. Dan umat Islam boleh kembali lagi tahun depan. Dan di antara poin pentingnya adalah siapa yang datang dari Madinah ke Mekah dan ingin tinggal di Mekah, maka boleh tinggal di Mekah. Tapi siapa yang datang dari Mekah ke Madinah, maka tidak boleh ditampung di Madinah dan harus dikembalikan ke Mekah. Nah, maka dalam bab ini secara sepihak menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang yang datang dari Mekah ke Madinah tidak boleh diterima, tapi harus ditolak ke Mekah. Paling tidak tinggal di Madinah. Maka saat itu Umar protes. Ya Rasulullah, alaysa dinuna haq? Bukankah agama kita itu benar? Alaysa alal haq? Alasna alal haq? Bukankah kita itu di jalan yang benar? Alaysal islamu ya'lu wa la yu'la alaih? Bukankah Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam? Bala ya Umar, iya ya Umar. Lantas kenapa kita mentaati perjanjian ini? Perjanjian yang dalam tanda kutip menguntungkan orang-orang kafir daripada umat Islam. Maka kemudian ketika dijelaskan oleh Rasulullah dan kemudian Umar belum juga iqtina, belum juga bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan ana Rasulullah. Aku itu adalah Rasulullah. Artinya apa? Keputusan yang aku ambil ini bukan hanya strategi perang, keputusan yang aku ambil ini bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, tapi ini adalah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian Umar terima, percaya dengan hal itu? Tidak. Logikanya mengatakan ini ada yang tidak beres. Maka kemudian tanya kepada sahabat terdekatnya yaitu Abu Bakar dengan pertanyaan yang sama. Bukankah kita itu di jalan yang benar? Bukankah kita ini Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi? Maka jawaban Abu Bakar sama dengan jawaban Rasulullah SAW. Huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Artinya apa? Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Keputusan yang diambil Nabi itu bukan hanya sekedar untuk kepentingan sesaat, tapi itu adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral mukminin, karena itu kalau ada kabar gaib, kabar di masa yang lalu dan di masa yang akan datang, kisah para nabi, ashabul kahfi, kisah orang-orang soleh yang ada dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim dan lain-lainnya, datangnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, fitnah kubur, siksa kubur, alam barzah dan sebagainya. Kalau itu dari Allah, dari Quran dan dari hadis yang sahih, maka tidak ada pilihan lain kecuali tasdiquhu fi ma'akhbar, membenarkan semuanya itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, adab hati kita yaitu membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cintanya kepada dirinya, kepada orang tuanya, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini yang berat. Ketika kita bersama keluarga dan ketika kita dalam posisi dan dalam kondisi apapun, maka keluarga itu adalah yang utama. Kita berangkat pagi, kerja pagi, pulang sore dan sebagainya, semuanya itu adalah untuk keluarga. Dalam rangka membahagiakan mereka dan sebagainya. Maka dalam Islam dituntut bagaimana cinta kepada Rasulullah itu lebih daripada cintanya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya, dan kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, ketika seorang itu mencintai dirinya sendiri lebih daripada cintanya kepada yang lain, mungkin itu wajar. Siapa yang tidak cinta kepada dirinya sendiri?
Karena itu adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi dalam Islam tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, wa waladihi dan anaknya, wan nasi ajmain dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kata-kata la yu'minu tidak sempurna ini menunjukkan bahwa mengisyaratkan bahwasanya kita harus menyempurnakannya. Dan untuk menyempurnakannya berarti itu adalah hal yang wajib. Maka kalau ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis la yu'minuna berarti tidak sempurna. Maka kewajiban kita adalah bagaimana menjadikan hal itu sempurna. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang yang paling kritis, yang luar biasa, paling benci kepada Rasulullah saat jahiliyah, tapi begitu masuk Islam maka menjadi orang yang paling cinta kepada Islam. Nah, satu hari ketika beliau bersama Rasulullah, dalam hadis itu dikatakan wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Rasulullah duduk bersama Rasulullah, kemudian tangannya Umar diambil, dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dipegang kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun mengungkapkan isi hatinya. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala hal illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ay la yakmulu imanuka, tidak wahai Umar, tidak sempurna imanmu. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Imanmu akan sempurna sehingga aku ikut lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Masya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini sungguh sangat berat. Bagaimana mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri. Kita ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika iman kita naik, ketika kita berada di majelis taklim, ketika disampaikan terkait dengan fadilah-fadilah, keutamaan, surga, neraka dan sebagainya, maka kita punya semangat yang luar biasa untuk ibadah. Tapi kalau ketika kita sampai di rumah, maka apa yang terjadi? Keluarga itu adalah yang utama. Ketika di rumah, keluarga itu adalah segalanya dan sebagainya. Artinya, semangat itu akan kemudian turun. Itu bukan hanya kita, ternyata itu juga yang terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat kemudian bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, laqad nafaqa Handalah, sungguh Handalah sudah munafik. Ada apa Handalah? Kalau aku bersama Nabi, tergambar olehku surga neraka, aku semangatnya luar biasa. Tapi ketika aku bersama keluargaku, aku malas untuk ibadah dan sebagainya. Maka Abu Bakar mengatakan, aku pun demikian. Maka kemudian keduanya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah mengatakan, ruwaida, ruwaida, pelan-pelan. Begitulah iman. Iman itu naik dan turun.
Ketika kau merasa bahwasanya tergambar selalu olehmu surga dan neraka, semangat ibadah yang luar biasa, maka malaikat itu akan datang sementara kamu tidur. Jadi kalau kita ini ma'asyiral mukminin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita punya semangat bisa menghadirkan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, kita tergambar oleh kita surga dan neraka, kemudian semangat ibadah itu luar biasa, dan itu ada pada kita. Dalam setiap waktu kita, malaikat itu datang nyalami, Pak. Artinya apa? Ini hal yang luar biasa beratnya. Tapi kalau orang bisa menghadirkan hal itu, maka itu adalah hal yang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, ruwaida, pelan-pelan. Ya alhamdulillah, pelan-pelan ya Abu Bakar. Pelan-pelan, hari ini semangat, besok ditingkatkan, dan sebagainya. Kalau namanya turun, yaitu iman itu naik dan turun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka itu sangat mencintai Rasulullah lebih daripada seluruhnya. Bahkan ketika dia haus, ada air dalam kondisi panas luar biasa haus, maka kemudian ada air dia meminumnya. Kalau Rasulullah tidak meminumnya, maka dia tidak akan meminumnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ali ditanya, faqad su'ila Ali radhiyallahu anhu, kaifa kana hubbukum li Rasulillah? Bagaimana cinta kalian wahai para sahabat kepada Rasulullah? Faqala kana wallahi ahabbu ilaina. Demi Allah, Rasulullah itu lebih kami cintai min amwalina, daripada harta kita, wa abaina, ayah kita, wa ummahatina, ibu kita, wa minal ma'il barid ala dhamai, dan lebih kami cintai daripada air yang dingin di tengah kehausan, di tengah musim panas, itu kami lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum lagi kisah Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abu Sufyan masih kafir, Zaid bin Dathina ini ditangkap. Nah, ketika ditangkap, diikat tangannya, kemudian dikeluarkan di padang pasir, kemudian ditanya oleh Abu Sufyan, unshiduka billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al'an indana makanaka tudrabu unuquhu wa innaka fi ahlik. Gimana wahai Zaid, kalau seandainya posisimu sekarang diganti oleh Muhammad, dipenggal kepalanya, dan kamu aku bebaskan berada bersama keluargamu. Gimana kalau posisimu aku ganti? Maka kata Zaid, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al'an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'dhihi. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad lebih aku cintai, dan kalau beliau sekarang di tempatnya tusibuhu syaukah, dan beliau terkena duri, maka kami tidak rela sementara kami sekarang duduk di sini bersama keluarga. Kalau Rasul nggak ngapa-ngapain, hanya kena duri saja, kami nggak rela. Bagaimana Rasul menggantikan kami dipenggal kepalanya? Maka Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak melihat manusia yang lebih cinta kepada seorang melebihi cintanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral mukminin, inilah yang dilakukan oleh salafus saleh. Bagaimana mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang luar biasa. Karena itu tidak berlebihan ketika Allah memuji mereka bahwasanya mereka itu adalah kuntum khairu ummatin. Mereka itu adalah sebaik-baik umat. Kemudian yang berikutnya, di antara adab hati adalah berhukum kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridho dengan
keputusan-keputusannya. Nah, maka bagaimana hukum-hukum yang ada, peristiwa-peristiwa yang ada, kemudian kita berusaha untuk menjadikan hukum Islam itu sebagai pilihan hukum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Demi Tuhanku, demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak sempurna iman mereka. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus atas masalah-masalah yang terjadi di antara kalian. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan atas putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma qadaita, atas putusan itu, wa yusallimu taslima, dan yusallimu taslima, mereka pasrah menyerahkan seluruh urusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya dalam hukum yang sering dicontohkan ulama adalah hukum waris. Ada hukum perdata, ada hukum adat, ada hukum syariah. Nah, maka bagaimana dalam hal ini? Apakah dibagi secara hukum adat atau dibagi dengan hukum Islam? Ketika kita dalam adab kita kepada Rasulullah, salah satunya adalah berhukum dengan hukum Rasulullah, maka hendaklah kita mengambil hukum Islam itu sebagai pilihan kita dalam memutuskan perkara-perkara di antara kita. Nah ini, Pak, kasihan Pak, masa yang perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Kan kadang-kadang begitu, anak cuma 2 kan gitu. Yang laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kasihan Pak, dibagi rata aja Pak, kan gitu. Nah, kalau mau dibagi rata, ya dibagi sebelum meninggal. Kalau mau dibagi rata, maka dibagi sebelum meninggal. Nah, kalau itu bukan hukum waris, tapi itu adalah hibah. Dan kalau hibah, maka boleh sama rata. Tapi kalau setelah meninggal, ya harus pakai hukum waris. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah mengagungkan hati dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengagungkan dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, ini adalah seorang tabi'i senior, tabi'in yang senior. Beliau sempat bertemu masih kecil, beliau lahir di saat Rasulullah wafat. Karena itu belum pernah dalam tanda kutip berbincang-bincang dengan Rasulullah. Nah, tapi bagaimana Sa'id bin Musayyib ini menghormati, mengagungkan Rasulullah? Saat itu Sa'id bin Musayyib sakit, berbaring, nggak bisa duduk. Maka ketika ingin menyampaikan hadis Rasulullah, beliau mengatakan, "Aqiduni, tolong dudukkan aku. Fa inni u'azzimu an uhadditsa hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji." Maka berat bagiku untuk menyampaikan hadis Rasulullah sementara aku dalam kondisi berbaring. Artinya, ma'asyiral mukminin, menurut Sa'id bin Musayyib, dalam menyampaikan hadis Rasulullah itu tidak sopan kalau kita itu menyampaikan dalam kondisi berbaring. Padahal beliau sedang sakit. Tapi dalam rangka menghormati Rasulullah, maka beliau mengatakan, "Aqiduni, dudukkan aku. Karena berat bagiku untuk menyampaikan hadis Nabi, sementara aku berbaring." Nah, bagaimana perasaan mereka itu luar biasa. Jadi menghormati, sampai menghormati perkataan Rasulullah, itu mereka harus duduk. Nah, ini sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana Imam Malik rahimahullah, beliau itu ma'asyiral mukminin, ketika ingin menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, memberikan tausiah terkait dengan hadis Nabi di Masjid Nabawi, apa yang dilakukan? Kana Malik idza arada ayyuhadditsa
kalau Imam Malik itu ingin menyampaikan sebuah hadis, taklim di masjid, tawadzo'a, wudu dulu. Wa jalasa ala sadri firasihi, kemudian duduk yang rapi di tempatnya. Wasaroha lihyatahu, beliau sisir jenggotnya. Watamakkana fil julus biwaqarin wa haibah, kemudian duduk dengan penuh hormat, seakan-akan dia diperhatikan oleh seorang raja. Tsumma hadatsa, baru kemudian menyampaikan hadis. Faqila lahu fidzalika, kemudian ditanya, Malik, ngapain kamu? Kamu kan hanya menyampaikan sebuah hadis, tapi kenapa kamu harus seperti itu? Qala uhibbu an u'dhima haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala uhadditsa bihi illa ala taharah mutamakkina. Kata Imam Malik, berat bagiku untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam kondisi tidak berwudu. Karena itu kalau aku ingin menyampaikan hadis Nabi, maka aku akan wudu dulu. Subhanallah. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ta'zimu an-Nabi, mengagungkan Nabi, ngajar hadis saja, beliau wudu dulu, pakai baju yang paling bagus. Kenapa? Yang aku sampaikan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang perkataannya yang paling mulia. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, al-adab al-qawli, adab secara lisan. Adab secara lisan adalah bagaimana dalam perkataan-perkataan kita, pendapat-pendapat kita tidak mendahului pendapat-pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah, jangan kamu mendahului daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Artinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada satu masalah kemudian banyak pendapat, ini menurut Quran seperti ini menurut hadis seperti ini menurut fulan seperti ini menurut ustadz seperti ini menurut kiai seperti ini, maka la tuqaddimu baina yadayillah, jadikan firman Allah, jadikan firman Nabi itu yang utama. Kenapa? Karena kalau tidak, maka ma'asyiral mukminin akan banyak sekali pendapat-pendapat. Ada satu ayat qala Abu Bakar, ada satu ayat qala Umar, ada satu ayat qala ini, maka itu jadikan sebagai penjelas, bukan jadikan yang utama. Nah ini yang dimaksud dengan jangan mendahulukan perkataan kalian, pendapat kalian di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, tidak meninggikan suara di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Hujurat juga, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, jangan kau meninggikan suara kalian fauqa sautin Nabi, lebih dari suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd, dan jangan engkau berkata lantang kepada Rasulullah sebagaimana engkau berkata lantang kepada sebagian kalian. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kenapa? Karena perbuatan itu akan menghapuskan amal-amal kalian dan sementara kalian tidak merasakannya, tidak merasa bahwasanya itu membatalkan amal kalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu hatinya sensitif ya. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat yang ketika ayat ini turun maka beliau fahami, dan beliau kebetulan suaranya itu lantang. Maksudnya suaranya itu kalau ngomong itu suaranya keras. Maka kemudian ketika turun ayat ini, beliau di rumah saja, tidak ikut sholat berjamaah,
sampai dicari oleh Rasulullah, mana ini fulan kok nggak ada. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk mencari sahabat ini. Dan kemudian ternyata dia di rumah sedang sakit. Kenapa sakit? Karena beliau merasa bahwasanya suaranya itu tinggi. Kalau ngomong itu berada di atas suara Nabi. Nah, karena itu maka atahbatu a'malakum, maka kemudian amal-amalnya akan sia-sia saja. Karena apa? Karena tidak ada adab kepada Rasulullah. Suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Maka kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, absyir, kabarkan kepada dia, fa inna lahul jannah, karena baginya surga. Bukan itu yang dimaksud, bukan karena suaranya itu tinggi kemudian orang itu menghapuskan amal-amalnya, tapi yang dimaksud di sini adalah la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum. Orang itu nggak punya adab, nggak punya etika. Kalau ngomong kepada Nabi itu seperti ngomong kepada temannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, padahal ayat ini turun dalam rangka adab etika. Tapi orang diciptakan oleh Allah, ada yang suaranya tinggi. Nah, tapi dia merasa bahwasanya ayat itu turun untuknya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, absyir, berikan kabar gembira padanya, karena dia akan masuk surga. Nah, subhanallah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak meninggikan suara di atas suara Nabi. Dalam tinjauan ilmu pengajaran, bahwasanya ayat ini adalah berlaku untuk Nabi sebagai al-muallim, ar-rasulu al-muallim, Rasul sebagai muallim, Rasul sebagai guru, Rasul sebagai dosen. Maka ketika Rasul sebagai guru, sebagai dosen, maka mahasiswa, murid tidak boleh suaranya melebihi suara gurunya dan dosennya. Ini la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Karena itu termasuk etika, adab kepada seorang guru. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lewati ini. Kemudian adab secara lisan adalah tidak memanggil Nabi SAW secara langsung, tapi menambahkan kata Nabi dan Rasulullah. Berarti kita manggil ya Muhammad. Nah, ini tidak sopan. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak beretika, seperti yang dilakukan oleh Dzul Huwaisirah, yang nanti menjadi kaum Khawarij ketika dalam perang Hunain, ketika Rasulullah membagi ghanimah lebih banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam, maka Dzul Huwaisirah dan para sahabat Muhajirin nggak dapat satupun. Termasuk salah satunya adalah seorang yang bernama Dzul Huwaisirah, yang namanya adalah Hurqus. Nah, Dzul Huwaisirah datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad, i'dil, berlaku adillah. Kemudian Rasulullah menjawab, waihak, celakalah kamu. Faman ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang akan berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Kemudian dia mengatakan, ini adalah pembagian yang tidak adil dan pembagian yang tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka tidak sopan ketika kita memanggil Nabi Muhammad itu dengan kata langsung Muhammad. Tapi kemudian harus dikatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dalam surat An-Nur terkait dengan adab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan engkau jadikan panggilan kepada Rasul sebagaimana panggilan salah seorang di antara kalian kepada yang lain. Nah, ini mempunyai dua makna, ma'asyiral mukminin. Yang pertama adalah jangan panggil kalian Rasulullah dengan namanya Muhammad, atau kita singkat namanya Mat gitu ya. Nah, Muhammad kan biasanya kan dipanggilnya pendek, Mat gitu ya. Nah, Bambang dipanggil Bang. Nah,
Nggak boleh, harus dipanggil ya Rasulullah. Yang kedua, panggilan Rasulullah kepada kalian jangan disikapi seperti panggilan teman kalian kepada kalian. Artinya apa? Kalau teman kita memanggil kita, maka kadang kita menjawab, kadang tidak. Kan gitu. Maka jangan seperti itu. Kalau dipanggil Rasulullah, langsung labbaika ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Apa yang bisa dibantu ya Rasulullah? Labbaika wa sa'daika. Nah, sama seperti kita, kalau lagi di SMS, kalau mau ya dijawab, kalau enggak ya enggak dijawab. Jangan seperti itu. Kalau Rasulullah, kalau dipanggil Rasulullah, maka harus segera dijawab. Nah ini, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah meminta izin kepada Rasulullah kepada urusan yang telah disepakati. Nah ini ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka penggantinya yaitu adalah para ulama. Kalau itu menjadi satu kesepakatan, maka kita keluar dari kesepakatan itu, maka harus minta izin kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kelima dalam adab lisan itu adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mengingat beliau, maka kita mengatakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, atau minimal Allahumma salli ala Muhammad. Nah, atau disebut namanya. Ketika disebutkan nama Muhammad, maka lisan kita harus mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, ma'asyiral mu'minin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka salawat kepada Nabi. Bagaimana salawatnya Allah kepada Nabi? Salawatnya malaikat maksudnya itu adalah memberikan pertolongan, memberikan bantuan. Tapi kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Allah perintahkan sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita, itu adalah dengan mengucapkan salawat. Dan salawat itu seperti ketika kita mempunyai cangkir yang penuh dengan air, maka salawat itu seperti kita menuangkan air ke dalam cangkir itu. Maka cangkir itu akan luber, dan lubernya kemana? Kepada kita. Itu. Karena sesungguhnya Rasulullah tidak butuh itu. Tapi kita yang butuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana lafadz salawat? Ini kan macam-macam sekarang lafadz salawat ini Pak ya. Macam-macam ya. Ada salawat macam-macam. Nah, kita ambil yang dari hadis Bukhari, salawat Ibrahimiyah. Qila ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Adapun salam kepada engkau ya Rasulullah, kami sudah tahu. Itu assalamu alaika ya Rasulullah. Fa kaifas salatu alaika, maka bagaimana salawat kepadamu? Qala faqulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dalam riwayat Bukhari. Nah, kalau yang lain-lain berarti di riwayat bisa Muslim, bisa riwayat yang lain. Dan sholawat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sholawat itu adalah merupakan hal yang sangat baik dan akan kembali kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-bakhilu, termasuk orang yang bakhil, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, apabila disebutkan namaku padanya, walam yusalli alayya, dan dia tidak mau sholawat kepadaku. Kenapa? Karena man shalla alayya sholatan sallallahu biha asra. Barang siapa yang sholawat kepadaku sekali saja, sallallahu biha asra, Allah akan balas sholawatnya itu 10 kali. Maka bakhil termasuk orang yang rugi, kikir.
Wong sholawat itu kita mengucapkan sekali kita dapat 10. Nah kok orang tidak mau sholawat. Nah itu katanya termasuk orang yang bakhil. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini masih ada satu lagi yaitu adab amali. Mau saya minta kesepakatan dilanjut apa cukup? Dilanjut? Lanjut nggih, taib. Adab dalam perbuatan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah adalah al-inqiyadu at-tamu wat ta'atu al-mutlaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunduk dan taat pada semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tunduk dan patuh pada semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu diperintahkan oleh Rasulullah, maka tidak ada kata kecuali as-sam'u wat ta'ah. Kita dengar dan kita taati. Yang kedua adalah ittiba'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwal wal af'al. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkataan dan perbuatan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita ini dalam melakukan satu amal tertentu mikir apa sih hikmahnya? Ini apa manfaatnya kan gitu. Kenapa kita harus melakukan ini? Padahal dalam ibadah itu mutlak ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu kita tahu hikmahnya, maka itu adalah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak tahu hikmahnya, maka itu adalah ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, maka beliau mengatakan kepada Hajar Aswad itu, Wallahi a'lamu innaka hajarun. Demi Allah aku tahu bahwasanya engkau adalah batu. La tadhurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Demi Allah, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Nah, ini berarti ibadah itu memang benar-benar ittiba. Kalau seandainya aku tidak melihat mau dicium oleh Rasulullah, aku tidak akan menciummu. Nah, ini maka di antara adab dalam amali kita adalah ittiba'u an-nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya. Karena itu ibadah yang dilakukan tidak berdasarkan sunnah, tidak berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khawatirnya ibadah itu dibangun di atas hawa nafsu. Orang pengen sholat jenazah biar lebih mantap ditambah sujud dan rukuk, Pak. Masya Allah, ini orang dosanya banyak, ini kalau gak ditambah sujud dan rukuk gak dikabulkan oleh Allah doanya. Nah, ini ibadah dibangun atas hawa nafsu. Ya, sholat jenazah ya gak ada sujud dan rukuknya, kan gitu. Nah, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka dasarnya apa? Karena ibadah itu dasarnya adalah ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ijtinabu ma naha anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat An-Nur ayat 63 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, dan hendaklah orang itu berhati-hati, khawatir, yukhalifuna an amrihi, menyelisihi perkara Rasulullah. Orang-orang yang menyelisih perkara Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan A, dia mengatakan B, Rasulullah berjalan di jalan A, dia jalan di jalan B, antusibahum fitnah, orang itu akan mendapatkan fitnah. Au yusibahum adzabun alim, fitnah di dunia, atau yusibahum adzabun alim, nanti di akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang pedih. Kenapa? Tidak meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tidak menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini pasti kenal ini. Siapa ini? Ini pemain bola. Sekarang berada di Madura ini. Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'i. Rasulullah melarang qaza'. Qaza' itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, potongan rambut dengan cara mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Kanannya dicukur, kirinya dicukur, tengahnya masih. Itu namanya qaza'. Atau tengahnya dicukur, pinggirnya masih. Nah itu qaza'. Nah mirip-mirip ginilah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk bagian dari qaza'. Nah tidak boleh. Maka dalam cukur rambut itu ada etikanya, ada aturannya. Cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Jadi kalau yang sini pendek ya pendek semuanya. Nah jangan sampai seperti ini, diambil habis kiri kanannya, tengahnya masih. Nah ini termasuk dalam qaza'. Nah ini bagian daripada tuntunan ittiba. Kita ini ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi potongannya niru orang lain. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Oke, kemudian ada satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilata wal mustausilah. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta untuk disambung rambutnya. Wal washimah wal mustaushimah. Dan Allah melaknat wanita yang ditato dan minta ditato. Nah, berarti laki-laki boleh Pak ya? Ini kan wanita. Enggak, tetap enggak boleh juga sama. Ini kenapa disebutkan wanita? Karena zaman dahulu yang banyak melakukan hal ini adalah wanita. Nah, sekarang ini Masya Allah. Dulu saya melihat orang bertato itu di Jakarta kan ya. Ketika saya di Jakarta banyak orang wanita tatoan, wanita merokok. Saya pikir ya ini kota metropolis kan gitu. Tapi kemudian saya di Malang, loh kok ya banyak kan gitu. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela syariat beliau ketika syariat ini dihinakan. Ketika Rasulullah digambarkan dengan karikatur yang tidak sesuai, tidak sopan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sebagai umatnya wajib membela syariat Islam. Saya pernah dalam satu mode talim seperti ini ditanya, Ustadz, membela Nabi itu ada dalilnya kah? Kok sampai orang itu di India, ya di Pakistan, orang itu dalam rangka membela Nabi, maka kemudian membunuh orang yang menghinakan Nabi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah ketika di Madinah itu ada satu suku namanya Bani Qainuqa. Yahudi itu ada 3. Ada Quraidah, ada Qainuqa, ada lupa saya satunya. Nah, ketika di Bani Qainuqa ada pasar, nah di sana ada Muslim, ada Muslimah, ada Yahudi. Nah, ini pasarnya orang Yahudi. Ada Muslimah yang dipermainkan oleh orang Yahudi. Ketika memakai nutup auratnya jilbabnya itu ujung-ujungnya ditali oleh Yahudi ini. Ini ditali ke sini, ini ditali ke sini. Kemudian ketika bangun, maka auratnya terbuka. Jilbabnya lepas. Nah, ketika jilbabnya lepas, maka ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika ditertawakan orang Yahudi, maka dibela oleh seorang Muslim. Maka terjadilah pertikaian, bahkan bunuh-bunuhan. Akhirnya Muslim itu karena satu lawan orang banyak, akhirnya Muslim itu terbunuh di Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah mendengar seorang Muslim terbunuh dan dibunuh oleh Yahudi di Bani Qainuqa, dan alasannya adalah karena dia membantu menolong saudaranya karena auratnya dibuka, syariat dihinakan,
Maka Rasulullah mengatakan, mulai hari ini aku akan usir Yahudi dari Madinah. Maka Rasulullah datang dengan satu pasukan dan mengusir Bani Qainuqa dari Madinah. Ketika syariat itu dihinakan, maka kita wajib membelanya. Kemudian waspada agar tidak terjatuh kepada sikap berlebihan atau hulu di dalamnya dengan cara mengangkat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kedudukan beliau yang semestinya, yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Jadi begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Karena kadang-kadang kita saking cintanya kepada Rasulullah, maka kemudian menempatkannya di atas tempat yang tidak semestinya. Seperti gini, ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, matahari tidak akan terbit ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, hujan tidak akan turun ya Rasulullah. Ini domainnya Allah, bukan domainnya Nabi. Kita cinta kepada Rasulullah, tapi tidak hulu, tidak berlebihan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau bukan karenamu ya Rasulullah, maka urusan ini nggak akan selesai ya Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang menyelesaikan urusan itu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu basyirau wa nadhira, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Kita memang berharap syafaat Nabi, tapi bukan dengan berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala hal, dalam urusan keluarga, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan ekonomi, dalam urusan-urusan yang Rasulullah ketika melakukan hal itu, maka Allah mengatakan Rasul adalah contohnya. Ada satu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu kejadian yang Rasulullah dalam tanda kutip melakukan eksperimen yang salah. Ketika Rasulullah lewat di kebun kurma, kemudian petani-petani di Madinah, para sahabat sedang mengawinkan kurma. Kurma itu harus dikawinkan supaya buahnya bagus. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ngapain kalian kawinkan itu? Biarkan saja, nanti juga akan banyak, kan gitu. Nah, itu dianggap oleh para sahabat ini harus ditaati. Karena itu mereka membiarkan urusan itu, artinya tidak mengawinkan kebun kurma. Datanglah musim panen, kurmanya jelek-jelek, hasilnya tidak bagus. Maka kemudian mereka datang, ya Rasulullah, panen kami gagal ya Rasulullah. Loh, kenapa gagal? Lah, panjenengan kan sudah menyampaikan nggak usah dikawinkan kan kurma-kurma itu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum, kalian lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Urusan pertanian ini jagonya ya pakar pertanian, bukan aku. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang lain, maka semuanya aku menjadi contohnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Nah, ini maka harus ditempatkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup Bang, ada tanya jawab? Oh, ada tanya jawab. Iya, Bang.